Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini sampai 3 malam ke depan insyaallah kita akan bahas bab ke-13 dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Bab 13 ini berbicara tentang firqah-firqah yang sesat dan menyesatkan. Teman-teman yang dirahmati Allah, disebutkan di halaman awal bahwa penulis membawakan sebagian firqah sesat atau aliran-aliran tertentu yang mempunyai pemahaman yang menyimpang supaya umat Islam tidak mengikuti pemahaman ini. Prinsip disyariatkan untuk mengkaji firqah-firqah sesat ada pada Al-Quran dan Sunnah. Bukankah Allah menyebutkan tentang kekufuran Yahudi, Nasrani, para penyembah berhala dan lain-lain? Begitu juga Nabi SAW menyebutkan tentang umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan masuk neraka dan hanya satu yang masuk surga. Dan Nabi SAW dengan tegas menyebutkan 72 golongan itu masuk neraka. Sedangkan yang masuk surga adalah yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa di antara umat Islam ada yang Allah masukkan mereka ke dalam neraka dikarenakan penyimpangan mereka. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa penyimpangan itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana sudah berlalu pembahasannya di dalam bab-bab sebelumnya, bahwa kita dalam menyikapi orang-orang yang menyimpang itu juga caranya itu tidak pukul rata. Ada tingkatan-tingkatan tergantung tingkat penyimpangan. Ada penyimpangan yang sudah pada tahap sampai level kekufuran. Ada penyimpangan yang sifatnya orangnya masih Islam tapi dia salah dalam hal tersebut, sehingga butuh diingatkan. Ya. Maka karena penyimpangannya juga bermacam-macam, maka kita dalam menyikapi kelompok seperti ini, ya, kelompok-kelompok yang nanti akan disebutkan, juga caranya itu bermacam-macam. Baik. Disebutkan di halaman berikutnya bahwa pembahasan tentang firqah sudah dilakukan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Dan kitab-kitab firqah itu banyak. Seperti Maqalat Al-Islamiyyin karya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Ada juga Al-Fisal fil Milal fil Ahwa wan Nihal karya Imam Ibnu Hazm. Nah, ada juga kitab-kitab para ulama kekinian seperti Firaq Mu'asirah Tantasibu ilal Islam wal Bayan wa Bayan Mauqifil Islam minha karya Dr. Ghalib bin Ali Al-Awaji. Ada juga karyanya Syekh Dr. Ihsan Ilahi Zahir tentang bantahan terhadap firqah-firqah sesat dan lain-lain. Dan buku yang kita pegang ini salah satu yang memuat bantahan terhadap firqah-firqah sesat tersebut. Kita langsung kepada contoh-contoh firqahnya. Satu, Khawarij. Khawarij itu berasal dari kata kharaja atau keluar. Disebutkan di sini Khawarij adalah aliran sesat yang termasuk ahlul bid'ah. Berasal dari kata kharaja yang artinya keluar. Satu aliran yang menyempal dari agama Islam dan mereka keluar dari imam-imam pilihan kaum muslimin. Bahkan mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah serta para pendukung keduanya. Mereka Khawarij disebut demikian dikarenakan menyatakan keluar dari kepemimpinan Ali setelah peristiwa Siffin. Nanti teman-teman perlu membaca bagaimana kisah perang Siffin ini. Kita ambil beberapa pendapat sesatnya Khawarij, tapi yang paling penting untuk dipahami atau yang pemula itu sangat butuh memahaminya. Nomor 2, ya, langsung ke nomor 2.
Mereka senang untuk keluar atau memberontak kepada imam atau pemimpin kaum muslimin yang mereka anggap zalim. Ini keyakinan mereka dalam hal kepemimpinan. Mereka itu nomor 3, berlebihan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Ya, terutama kalau tidak ikut aliran mereka, maka orang ini tidak layak untuk dijadikan imam. Tidak sah untuk sholat di belakangnya, kata mereka. Nomor 4, mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang benar, dosa itu bertingkat-tingkat, dan dosa besar apabila orangnya wafat, maka mereka diserahkan urusannya kepada Allah. Kalau Allah mau ampuni, maka Allah akan ampuni. Bila Allah mau menghukum mereka, maka Allah akan hukum mereka. Tetapi selama pelaku dosa besar masih ada tauhid di dalam hati mereka, maka mereka masih punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Nanti mereka dimasukkan ke dalam surga setelah dicuci dari dosa-dosanya. Itu keyakinan Ahlus Sunnah. Ya. Adapun orang Khawarij, mereka menganggap pelaku dosa besar itu kafir. Boleh dikasih contoh dekat situ, teman-teman. Contoh, mati zina. Itu mati apa? Kafirkah? Bukan. Kalau menurut aliran sesat Khawarij, mati berzina itu mati kafir. Menurut Ahlus Sunnah, orang yang mati dalam keadaan berzina, maka 1, tetap diselenggarakan fardu kifayahnya. Tetap diselenggarakan fardu kifayahnya. Kalau orang Khawarij nggak mau, karena kan kafir menurut mereka. Yang kedua, tetap ada yang mensolatkan, tapi tokoh agama tidak usah atau jangan. Tetap disolatkan oleh orang-orang umum atau keluarganya. Adapun tokoh agama jangan mensolatkannya. Boleh juga dikatakan tetap disolatkan oleh selain tokoh agama. Ketiga, berarti masih ada waris mewarisi. Waris mewarisi. Kalau dikatakan kafir oleh orang Khawarij, maka orang yang mati berzina tidak ada urusan waris mewarisi. Tidak ada warisan dia turun kepada anak-anaknya. Sedangkan untuk akidah Ahlus Sunnah, mereka itu tetap dianggap muslim. Ya, maka tetap ada waris mewarisi. Keempat, tetap dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tetap dikubur di pemakaman kaum muslimin. Sedangkan kalau dikatakan mati kafir oleh Khawarij, maka orang yang mati berzina itu tidak perlu dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ya, kubur aja di mana terserah. Yang penting bukan di pemakaman muslim. Paham teman-teman? Contoh lain dari mati zina, atau contoh lain yang setara dengan mati zina, misalnya mati bunuh diri, mati maling. Mati maling, ketahuan orang, kemudian ditangkap, disiram bensin, dibakar, mati dia. Mati dalam kondisi maling. Mati karena menegak minuman keras. Mati karena nyabu, karena overdosis. Maka ini semua kembali ke nomor 1 tadi. Tetap diselenggarakan fardu kifayah. Tetap disolatkan oleh selain tokoh agama. Tetap ada waris mewarisi. Terus tetap dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Oh, tambah lagi, mati waria. Mati dalam kondisi sudah ganti kelamin. Orang-orang ini
Kalau memang aslinya dia adalah muslim, maka dia tetap muslim. Kalau bagi aliran Khawarij, kafir. Bagi ahlu sunnah, dia tetap muslim. Tapi waktu dia mati, nanti tetap diselenggarakan fardu kifayah, tapi waktu sholat tidak boleh disolatkan oleh tokoh agama. Kenapa tidak disolatkan tokoh agama? Untuk jadi pelajaran dan hukuman sosial. Supaya orang-orang yang waria-waria itu tobat duluan sebelum matinya. Karena dia lihat, oh, si Susi alias Susanto, si Susanti katanya. Kamu lihat nggak, Cin, Susanti kemarin mati, nggak ada yang sholat kan, ustadz-ustadz. Yang nyolatkan cuman keluarganya. Kayaknya kita harus cepat tobat ini, kalau enggak kita nggak disolatkan juga. Jadi hukuman sosial dan orang akhirnya takut. Begitu. Bisa dipahami? Ada yang mau bertanya soal Khawarij? Tidak ada. Lanjut, Syiah Rafidhah nomor 2. Karena yang akidah-akidah yang lain saya pikir tidak perlu. Bukan tidak perlu, bukan tidak penting, tetapi cukuplah untuk kita di masa sekarang. Nomor 2, Syiah Rafidhah. Syiah adalah satu nama untuk setiap orang yang lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib dalam Khulafaur Rasyidin. Yang sebelum beliau radhiyallahu anhum. Mereka berpendapat bahwa Ahlul Bait yang lebih berhak untuk memegang khilafah. Dan khilafah selain mereka berarti batil. Padahal sebelum Ali ada 3 khalifah. Siapa saja? Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman. Ini sebelum Ali. Bagi mereka Abu Bakar, Umar, Utsman ini tidak sah. Karena mereka bukan Ahlul Bait. Harusnya bagi mereka, bagi orang Syiah Rafidhah, harusnya Ali. Makanya Syiah Rafidhah itu mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Ya. Bahkan mengkafirkan secara umum para sahabat kecuali hanya segelintir saja. Syiah adalah produk kaum zindiq. Sebagaimana disebutkan Ibnu Taimiyah. Syiah itu dibentuk atau dibuat oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba. Kalau Khawarij itu nenek moyangnya namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah. Sedangkan Syiah Rafidhah nenek moyangnya namanya Abdullah bin Saba. Syiah ini bisa sampai pada taraf kekafiran. Meskipun ada juga di antara para ulama yang mengatakan Syiah itu kan modelnya atau sektenya macam-macam. Ada sekte yang dikafirkan oleh para ulama, contohnya Rafidhah. Ya, yang kata Ustadz Firanda, kita rasa kalau yang ada di Indonesia, kebanyakan mereka itu menisbatkan diri kepada yang ada di Iran, yaitu Rafidhah. Sangat jarang yang bilang, oh kami itu Syiahnya Zaidiyah aja, nggak jarang. Sedangkan Rafidhah ini sudah pada tahap kekafiran. Ada juga Syiah kekafiran yang lain namanya Syiah Houthi atau Houthiyun. Ada juga Syiah namanya Syiah Nusairiyah. Mereka meyakini kalau ada guntur di langit itu Tuhan Ali lagi batuk. Ini namanya Syiah Nusairiyah. Bahkan bagi mereka Ali lebih utama bukan hanya Khulafaur Rasyidin, tapi lebih utama dari Allah. Mereka bilang kami menyembah Ali dulu baru menyembah Allah. Ini sudah pada tahap kekafiran. Syiah ini memiliki banyak keyakinan kufur. Di antaranya kita langsung ke nomor 2 saja. Meyakini bahwa Al-Quran yang ada pada kita saat ini adalah Al-Quran yang sudah diubah. Dan siapa yang mengatakan Al-Quran sudah diubah atau Al-Quran yang kita pegang sehari-hari itu tidak murni, maka dia kafir. Karena di dalam Al-Quran ada ayat
di surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan jaga, kata Allah. Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Bagi mereka, bagi orang-orang Syiah, Al-Quran yang ada di tangan kita ini tidak lengkap dan sudah digonta-ganti oleh sebagian sahabat Nabi. Mereka bilang tidak lengkap, tidak asli. Yang asli itu namanya Mushaf Fatimah, kata mereka, bukan yang ada di tangan orang-orang Sunni. Itu cuma sepertiganya. Bagi mereka Mushaf Fatimah itu ukurannya 3 kali lebih besar. Berarti yang ada di kita ini sekarang berapanya? Sepertiganya aja. Terus dari mana nanti sepertiganya lagi atau 2/3-nya lagi ada di mana? 2/3-nya lagi itu nanti akan dibawa oleh Imam Mahdi. Kapan? Nanti di akhir zaman, ketika Imam Mahdi keluar dari gua yang namanya Gua Samarra. Ya. Tapi itu nanti di akhir zaman. 2/3-nya baru dibawa oleh Imam Mahdi. Begitu. Nah ini gimana ya? Kalau antum mau menjalani maksudnya kuliah gitu di kampus, sudah mau pendadaran gitu ya, sudah mau wisuda bahkan, baru dikasih tahu, Mas, jadi peraturannya di kampus ini adalah ini, ada 2/3 yang selama ini kami sembunyikan. Ya, sekarang Masnya sudah mau lulus, berikut ini adalah peraturan-peraturan yang selama ini kami belum beritahu. Loh, jadi gimana Pak? Nah, selama ini Mas kuliah 4 tahun, 5 tahun ini baru 1/3 peraturan. Ya, yang 2/3-nya ini baru mau kami kasih tahu sekarang. Ya. Ini orangnya apa? Sudah selesai urusannya baru kemudian dikasih tahu peraturannya, kan aneh. Maksud saya, nanti ketika keluarnya di akhir zaman berarti kaum muslimin ini sudah hampir habis orangnya, sudah banyak yang berdosa, baru dikasih tahu hukum-hukumnya itu 2/3 belakangan. Benar-benar nggak masuk akal. Coba mau ambil SIM, kan kalau ke polisi kan dikasih tahu, ini Pak ya peraturannya. 1, berapa tahun? 17 tahun. Ada surat SKCK, surat keterangan dari dokter. Tapi ambilnya di apotek depan situ. Nah, terus nanti bayarnya di loket. Nanti ada tes ini, gitu kan? Mana ada orang sudah hampir dapat SIM baru dikasih tahu, ini Pak peraturannya. Bukannya kemarin sudah Pak? Oh belum, itu baru 1/3 peraturan. Kami kasih taunya nanti terakhir kalau sudah jalan dapat SIM. Mungkin atau enggak? Itu logikanya orang-orang Syiah kalau mereka bilang nanti 2/3 Al-Quran baru keluar di bawah Imam Mahdi di akhir zaman. Ramput. Terus mereka meyakini nomor 3. Syiah Rafidhah itu meyakini bahwa imam-imam mereka memiliki satu kedudukan yang tidak dapat dicapai oleh malaikat dan juga tidak didapatkan oleh Rasul. Pemimpin mereka yang namanya Khomeini ini pernah berkata, dan sesungguhnya yang pasti dalam mazhab kami, orang-orang Syiah Rafidhah, bahwa imam kami memiliki makom atau kedudukan yang tidak dapat dicapai oleh malaikat dan nabi sekalipun. Apa maksudnya? Maksudnya adalah termasuk diantaranya Jibril dan Nabi Muhammad. Mereka punya makom yang tidak bisa dicapai oleh Jibril dan Muhammad. Di antaranya saya baca di kitabnya Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamad, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamad, yang judulnya Aqidatu Ahlussunnah wal Jamaah Mafhumuha Khasaisu Ahliha. Beliau sebutkan bahwa orang-orang Syiah Rafidhah itu punya keyakinan bahwa imam-imam mereka itu baru mati kalau lagi pengen mati. Kalau imamnya orang Syiah hendak kepengen mati, maka enggak mati. Jadi mati dan hidup bukan di tangan Allah, tapi di tangan mereka sendiri. Kapan mereka mau mati, baru mereka mati. Dan tidak seperti itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja enggak begitu.
Sehingga kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, kalau seandainya imam-imam kalian itu baru mati kalau sesuai keinginan mereka kapan mau mati, lalu kenapa mereka mengajarkan kepada kalian yang namanya taqiyah? Teman-teman tahu taqiyah? Orang Syiah itu punya akidah namanya taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan jati diri yang sebenarnya. Jadi mereka adalah orang Syiah Rafidhah, tapi kalau mereka berhadapan dengan yang bukan Syiah Rafidhah, mereka seolah-olah seperti temannya ini. Kesyiahannya disembunyikan. Bisa dipahami? Sama kayak aliran salah satu aliran sapu, Jokam. Mereka itu punya taqiyah. Jadi kalau di depannya orang-orang Sunni atau di depannya orang-orang yang bukan mereka, mereka seolah-olah teman. Tapi kalau di dalam kelompok mereka sendiri, nanti baru mereka buka topeng mereka. Ini namanya taqiyah. Orang-orang Syiah punya keyakinan kita sebagai orang Syiah harus taqiyah, menyembunyikan jati diri. Nah, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, seandainya kalian ini imamnya baru mati sesuai dengan keinginan, lalu kenapa mereka mengajarkan kepada kalian taqiyah? Harusnya kan nggak ada yang perlu ditakuti. Apa yang kalian takutkan dari ngomong gini? Iya, kami Syiah Rafidhah. Apa yang kalian takutkan? Kalian takut mati? Takut digebukin orang? Ya. Katanya matinya nanti sesuai dengan keinginan diri sendiri. Kemudian nomor 5. Nomor 5, mereka mengkafirkan seluruh sahabat Nabi. Ini lebih relevan kalau di zaman sekarang. Karena mungkin nomor 1, nomor 4, mungkin mereka kalau orang-orang Syiah Rafidhah Indonesia, mungkin mereka tidak mau bilang, tidak mau ngaku. Mungkin mereka akan bilang, nggak ada kami, ini tuduhan ini fitnah ini. Nggak ada kami seperti ini. Oke. Nomor 5 mereka tidak bisa, kecuali mereka mau taqiyah. Apa itu? Mereka mengkafirkan seluruh sahabat Nabi kecuali beberapa orang saja. Seperti Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan sebagian dari sahabat Nabi. Adapun Abu Bakar, Umar, Muawiyah, ini bagi mereka adalah kafir. Dan siapa yang mengkafirkan sahabat Nabi, maka dia kafir. Teman-teman pernah dengar hadis Nabi SAW, la tasubbu ashabi. Jangan kalian cela para sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya kalian ini menyedekahkan satu gunung Uhud isinya emas semua, maka pahala yang kalian dapatkan dari sedekah satu gunung Uhud itu dari emas semua tidak akan bisa menyamai pahalanya di sisi Allah bila mereka berinfak hanya dengan 2 telapak tangan atau setengah telapak tangan yang isinya cuma gandum. Ini mencela sahabat Nabi. Bagaimana kalau mengkafirkannya? Begitu. Nomor 6. Di antara akidahnya orang-orang Syiah itu adalah taqiyah, yaitu zahir dari ucapan dan perbuatan mereka tidak sesuai dengan hati dan batinnya. Ini sebenarnya setara dengan dusta dan kemunafikan. Karena Nabi SAW juga pernah mengatakan, ya, di antara bentuk munafik itu adalah seseorang datang kepada satu kaum dengan satu wajah, datang ke kaum yang lain dengan wajah yang berbeda. Ini bentuk kemunafikan. Coba kalau kita punya teman kita ini kalau di depan kita baik, di belakang kita ngomong berbeda, ngomongin kita malah. Ini apa namanya? Suka kita bilang apa? Kamu ini apa? Kamu ini munafik. Di depanku kamu sok baik, di belakang kamu bicarakan saya. Dan orang-orang Syiah ini punya keyakinan taqiyah. Mereka tidak bisa menyembunyikan kalau mereka sedang ibadah. Tapi kalau kita hanya sedang dialog, mereka bisa menyembunyikannya.
Bagaimana kalau mereka sedang beribadah? Kita bisa lihat di antaranya ada orang kalau ibadah suka model jamaah suri, padahal nggak ada kebutuhan. Sholatnya mereka dalam satu hari itu 3 waktu. Subuh, sama subuhnya. Datang zuhur, mereka tidak zuhur. Nanti datang jelang asar, mereka zuhur dulu. Baru kemudian asar. Datang maghrib, mereka belum sholat maghrib. Nanti datang waktu isya, baru mereka maghrib, nyambung isya. Mereka bikin jamak suri, tapi hari-hari. Ini salah satu ciri-ciri. Tapi kalau kita temukan orang begitu, jangan terburu-buru. Bisa jadi di wanita istihadhah. Karena wanita istihadhah, salah satu keringanan bagi mereka jamak suri. Jangan nanti, maaf ya, mbaknya ini wanita Syiah Rafidhah ya? Kok bisa? Ya, saya lihat tiap hari sholatnya 3 waktu. Oh enggak, saya ini wanita istihadhah. Saya bukan Rafidhah, istihadhah. Ya. Kitanya balik nanya, istihadhah itu apa? Lah, malu-maluin aja. Perempuan kalau darahnya keluar terus menerus di luar dari masa-masa haid, itu namanya istihadhah. Karena mereka sulit untuk terus menerus sholat sebagaimana biasa, maka diberi keringanan, mereka bisa jamak suri supaya membersihkan kemaluan dan mengganti pakaian hanya 3 kali, nggak perlu 5 kali. Gitu. Ciri-ciri yang lain, kalau buka puasa, siapa tahu teman-teman ada yang buka puasa kantor, orang udah buka dari tadi, kok dia belum makan-makan? Lagi pula memang sudah dicurigai selama ini kalau sholat itu kok zuhur nggak muncul, nanti asar kok kayak 8 rakaat. Kalau ditanya, kamu ini alirannya apa? Dia bilang, udah sama aja. Nah, begitu Ramadan ketemu, pas buka puasa, orang sudah buka puasa dari maghrib, dia nunggu gelap. Kalau ditanya, kapan kamu bukanya? Dia bilang, nanti tunggu gelap. Maka ini salah satu ciri Syiah. Ciri-ciri yang lain, kalau mau sujud, mesti ada alasnya. Alasnya kadang-kadang bentuknya kayak sabun bunder. Sabun apa bunder? Kayak sabun hotel. Ya, kayak sabun hotel. Kayak ini, kayak kue bingka. Kue lumpur. Nah, ada mesti dikantonginnya. Nanti kalau dia mau sujud, dia rogoh dulu kantongnya, baru ditaruhnya dulu. Jadi dia sujudnya pakai kue lumpur itu. Karena bagi mereka, ini adalah perlambang batu Karbala. Yang tanahnya itu bagi mereka lebih mulia daripada tanah Makkah Madinah. Itu kalau sujud pakai kue lumpur. Kalau mereka lagi tidak mau kue lumpur, ada aja pokoknya. Entah sapu tangan, entah tisu. Padahal ada alat sujud. Alat sujud ini diganti, bersih, harum. Dan mereka nggak mau. Nanti kalau sudah mau sujud, ada yang keluarin tisunya. Kalau mau salam, lagi duduk tahiyat, sebelum salam suka menepuk paha 2 kali. Kalau tahiyat, kalau kita kan telunjuknya 1 aja. Dia telunjuknya 1 juga, tapi masanya isyaratnya. Kalau kita kan isyarat hanya dengan 1 telunjuk. Kalau dia isyaratnya 2, pakai jari tengah juga. Sambil baca yang nanti ada kedengaran kayak Abu Bakar Umar. Ini namanya doa laknat terhadap 2 berhala Quraisy. Namanya Abu Bakar dan Umar. Contoh yang lain, kita kalau berdialog sama mereka terus kita puji-puji Abu Bakar, puji Umar, itu mukanya kayak apa? Ya, antum punya teman itu nggak suka sama temannya lagi karena dia ranking 1. Dia itu pengen banget ranking 1, tapi nggak dapet. Setiap kita puji yang ranking 1 ini, mukanya itu apa? Gitu ya, kayak dongkol gitu. Kelihatan dari matanya, raut wajahnya. Pokoknya nggak suka. Kalau kita ngomong tentang Muawiyah, tentang Abu Bakar, Umar, mukanya itu dongkol. Nah itu ciri-ciri apa? Syiah. Kita bisa lihat dari apa yang nampak fisik. Tapi kalau kita dialog, kamu ini aliran apa? Dia akan taqiyah. Kata orang Syiah, taqiyah itu adalah syiar agama Syiah.
Bahkan tidak ada taqiyah, bahkan tidak ada agama kalau tidak taqiyah. Mereka mengamalkan taqiyah dalam segala hal, sehingga Rafidhah Indonesia ngaku-ngaku Ahlussunnah. Bahkan mereka itu bagaimana caranya supaya mereka ini bisa merebak di Indonesia? Mereka sangat mengagung-agungkan Ahlul Bait. Sementara di Indonesia ini yang paling sering dikesankan sebagai Ahlul Bait atau turunan Ahlul Bait itu siapa? Sehingga kalau mereka itu caranya untuk bisa masuk ke dalam kaum muslimin Indonesia itu lewat jalur, ya, mereka senang kalau nanti bersanjung-sanjung, Masya Allah kita ini senang cinta dengan Ahlul Bait. Ini juga senang. Padahal ini apa namanya? Ini menggunting dalam lipatan. Ini musuh dalam selimut. Ini musang berbulu ayam, ya, berbulu merak. Kemudian nomor 3, ada aliran namanya Qadariyah. Qadariyah ini aliran sesat, termasuk Ahlul Bid'ah. Tokohnya namanya Ma'bad Al-Juhani. Qadariyah ini berasal dari kata qadar, ya, yang intinya adalah dinamakan Qadariyah karena mereka mengingkari takdir Allah. Tapi saya punya catatan, boleh dicatat dekat situ. Qadariyah semacam ini, model begini, yang mengingkari takdir Allah ini sudah punah. Sebagian ulama mengatakan sudah tidak kita temukan lagi ada orang berani mengingkari ini adalah takdir Allah. Tapi ada tapinya. Tapi ada gaya baru. Gaya barunya adalah keyakinan mereka Allah itu tahu perbuatan hamba sebelum dilakukan si hamba, tapi Allah tidak berkuasa dan tidak punya kehendak atasnya. Itu karena si manusianya. Jadi kalau di Qadariyah yang awal-awal yang sudah punah itu, mereka meyakini perbuatan hamba itu tidak ada takdir Allah padanya. Bahkan Allah tidak tahu hambanya itu mau ngapain, itu Allah belum tahu. Nanti tunggu hambanya melakukan baru Allah tahu. Itu bagi Qadariyah yang pertama yang sudah punah. Qadariyah yang muncul belakangan adalah Allah itu tahu bahwa hamba ini akan berbuat begini, tapi begitu dilakukannya, nah Allah sudah tidak tahu, sudah berlepas diri, itu adalah karena si hambanya. Ada Qadariyah model orang awam. Catat lagi di sekitar situ. Ada Qadariyah model orang awam. Seperti berkata, saya pintar karena saya belajar. Saya kaya karena saya rajin. Karena saya kerja. Saya itu cantik gini karena sering perawatan. Sementara yang benar, Masya Allah kamu ini pintar ya. Harusnya ngomong apa? Kamu ranking 1 ya? Masya Allah IP kamu tertinggi ya? Harusnya ngomong apa? Alhamdulillah. Ini karena nikmat dari Allah. Kemudian karena usaha. Tapi kan nikmat Allah dulu. Nah Qadariyah modelnya orang awam, dia bilang iyalah kita kan memang pintar. Ya kita akan rajin, tidak kayak kalian main PS terus, gitu kan? Insya Allah ya, ibu ini yang paling kaya ya di kampung ini kelihatannya. Kayak ini kampung, tapi rumahnya gede banget. Sedangkan yang lain gubuk-gubuk. Hebat ibu ini. Dia bilang iya, soalnya kita kerja. Harusnya dia bilang apa? Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Kemudian baru sebutkan sebabnya. Karena kita kalau di sini ada usaha. Tapi yang pertama kali disebut itu apa? Allah dulu.
Teman-teman paham nggak? Kayak stres gitu loh. Saya ulang ya, perhatikan betul-betul. Ada qadariyah zaman dulu, dan itu sudah tidak ada kalau zaman sekarang. Qadariyahnya kayak apa itu? Mereka bilang gini, kalau ada hamba kita ini semua berbuat, itu Allah itu tidak tahu. Tunggu kita berbuat, nah baru Allah tahu. Ini sekarang jam 19.37, oke? Jam 19.50 nanti, sholat kah, wudhu kah, batal wudhu kah, sholatnya soft 1 kah, soft 2 kah, itu Allah nggak tahu sekarang ini. Menurut mereka. Kalau keyakinan Ahlussunnah, Allah tahu. Nanti besok 2 tahun lagi Allah sudah tahu. Karena Allah sudah tuliskan takdir. Paham nggak? Nah ini sudah tidak ada. Kalau ada orang di zaman sekarang berani ngomong gitu, nah ini dia ketinggalan zaman. Soalnya pendiri-pendirinya udah mampus semua. Ada orang di zaman sekarang siaran vlog atau di TV, dia bilang, menurut saya Tuhan itu tidak tahu. Tunggu kita bekerja nanti baru dia tahu kalau kita itu mau kerja. 5 menit lagi kita mau tidur, itu Tuhan baru tahu, oh tidur toh 5 menit lagi. Tunggu kita kerjakan baru Tuhan tahu. Nah, bila ada yang ngomong gitu sekarang, ini ketinggalan zaman. Soalnya pendirinya sudah mampus semuanya. Ada qadariyah kebelakangan. Kalau di belakangan mereka yakinnya gini, Allah itu tahu. 5 menit lagi kita ngapain Allah tahu. 10 menit lagi Allah itu tahu. Tapi Allah itu nggak punya kehendak. Saat kita ngapain itu nggak ada campur tangannya. Sementara keyakinan Ahlussunnah, kita ngapain itu dengan takdir Allah. Paham? Sampai pun ada yang mencuri, itu takdir Allah. Tetapi tidak boleh menyalahkan takdir lalu berkata, sorry Pak, saya memang nyuri, tapi bukan saya yang nyuruh, Allah yang suruh. Siapa suruh dia takdirkan saya nyuri? Nah, kalau ada orang bilang gini, kita apain? Contoh waria-waria itu. Dan dia bilang, ini kan bukan saya yang mau. Saya juga itu waktu masa penciptaan, kalau saya disuruh pilih, saya jadi perempuan. Saya jadi gini karena takdir Tuhan. Ya kan? Ambil satu botol, pak. Loh kok dipukul? Takdir Tuhan. Gitu. Saya juga nggak mau, tapi karena takdir Tuhan, ya saya pukul kamu. Nah, jadi jangan salahkan saya, salahkan takdir Tuhan. Gitu. Paling habis itu, yang tadinya dia Susanti jadi Susanto, ya. Yang tadinya tadi manyanya tiba-tiba, gitu. Sebagaimana kesini kita temukan yang gitu-gitu dulu di Gunung Pasir. Pernah jadi korban? Ya, saya sudah pernah jadi korban soalnya. Korban gini ya, korban lagi di lampu merah, tiba-tiba lewat, cek, lagi ngamen, terus dia pegang dagu saya, gantengnya, katanya. Tapi waktu itu belum ada jenggotnya. Kalau sudah ada kayak gini kan takut deh. Itu masih umur berapa ya? 19 kali. Memang waktu itu ganteng. Nah, ada qadariyah orang-orang awam. Mereka orang Islam, mereka tuh tidak tahu kalau itu tuh gaya-gaya qadariyah. Seperti kalau dibilang Masya Allah ini kaya, dia nggak bilang itu nikmat dari Allah. Dia bilang ini soalnya saya kerja, ini soalnya saya belajar, soalnya saya memang berusaha gitu. Padahal harusnya dia bilang apa? Ini nikmat Allah. Paham ya teman-teman? Baik, yang berikutnya yang keempat, Jahmiyah. Untuk Jahmiyah ini aliran sesat, munculnya akhir kekuasaan Bani Umayyah. Disebut Jahmiyah karena didirikan oleh namanya Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini muridnya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini zindik yang pertama kali mengadakan bid'ah bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, perhatikan teman-teman, sebagian guru-guru saya dulu bilang
Sebenarnya aliran Jahmiyah itu harusnya namanya Ja'diyah. Karena Jaham bin Safwan itu cuma murid. Dia punya guru namanya siapa? Ja'ad bin Dirham. Harusnya yang terkenal itu Ja'adnya. Tapi ini nggak tahu kenapa yang terkenal muridnya. Tapi sebenarnya Jaham bin Safwan ini menyadur dari gurunya. Cuman mungkin kalah tenar. Makanya orang lebih menamakan aliran ini namanya Jahmiyah, bukan Ja'diyah. Di antara keyakinan kekufuran mereka atau sesatnya mereka, nomor satu, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini teman-teman bisa kembali merujuk kepada kajian Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Sudah tamat pembahasannya lengkap di YouTube dan Facebook Mulfizah Fitra Official. Atau bisa ikut Mufid Islamic Academy. Ini saya lagi meramu. Insya Allah akan ada Mufid Islamic Academy versi offline. Kan selama ini online. Nanti akan dibikin insya Allah versi offline-nya. Yang belum pernah tamat Aqidah Wasithiyah nanti insya Allah ikut Mufid Islamic Academy, nanti insya Allah dapat lagi babnya. Atau ya silakan download terus dengarkan. Kemudian mereka berpendapat nomor dua, Al-Quran itu adalah makhluk. Sebenarnya Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Sehingga kalau Al-Quran itu makhluk, maka dia bisa bertambah, bisa kurang, bisa berubah-ubah. Kemudian nomor 5, ini keyakinannya orang Indonesia. Jadi ini orang Indonesia banyak juga yang Jahmiyah versi awam. Mereka bilang Allah itu di mana-mana. Yang benar, Allah itu di langit bersemayam di atas arsy. Dan terlalu banyak dalil Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan hal demikian. Apa dalilnya Ustadz? Nah, silakan lagi buka Al-Aqidah Wasithiyah. Sudah lewat babnya. Nomor 7, berpendapat seperti pendapatnya Murji'ah. Murji'ah itu apa? Nanti di nomor 6. Oke, azan dulu. Kita lanjutkan. Nomor 5. Firqah sesat yang kelima namanya Jabariyah. Jabariyah ini termasuk pahamnya Jahmiyah yang meyakini dan mengatakan bahwa manusia itu tidak punya usaha atau kemampuan atau kemauan dan kehendak. Di highlight kata-kata semua dipaksa oleh Allah. Ya. Makanya namanya Jabariyah. Artinya dipaksa. Atau aliran yang merasa mereka ini apapun kelakuan mereka itu dipaksa oleh Allah. Boleh dikasih dekat situ? Maka itu yang bilang, contoh ya, contoh waria, maling, dan lain-lain yang beralasan dengan takdir. Ini semuanya sebenarnya adalah Jabariyah kekinian. Karena mereka beralasan dengan takdir. Saya ini maling, iya Pak, memang Pak, tapi kan ditakdirkan Allah. Saya kan dipaksa oleh Allah. Ya saya juga memang maunya jadi laki-laki atau perempuan ya perempuan aja, laki ya laki aja. Saya juga tidak mau campur-campur. Tapi masanya dipaksa oleh Allah. Udah takdirnya. Nah tadi bisa dijawab dengan dengan sekali uppercut sedikit ya. Lalu kemudian bilang ini takdir Allah. Termasuk juga misalnya ada anak pelajar terus, kenapa kamu mencontek? Maaf Pak, ini takdir Allah. Itu semua bentuk Jabariyah. Karena merasa bahwa semuanya itu kita nggak punya kehendak. Jadi ini lawannya Qadariyah. Kalau Qadariyah, Allah nggak punya kehendak kepada hamba. Jadi hamba itu apapun yang dia kerjakan itu menurut dia. Itu kalau Qadariyah. Jabariyah ini lawannya. Kalau Jabariyah bilang kita ini nggak punya kehendak, semua yang kita lakukan itu atas kehendak Allah. Termasuk jika kita melakukan kemaksiatan itu karena Allah, makanya itu salahin Allah. Nah itu. Lanjut yang keenam,
Ada aliran sesat namanya Murji'ah. Murji'ah atau aliran Irja'. Yaitu aliran sesat yang meyakini bahwa amal tidak masuk dalam iman. Kemaksiatan tidak membahayakan iman. Sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat terhadap kekafiran. Kalau contoh kekinian, boleh dikasih contoh dekat situ? Contoh, ada tokoh agama Indonesia ini bilang nonton konser Lady Gaga itu tidak menurunkan iman. Nonton konser, ya maksiat, itu tidak menurunkan iman. Teman-teman pernah dengar gak? Kayak gini. Beberapa tahun lalu kan ada mau konser. Yang konon katanya ini adalah artis luar negeri yang dia kalau tampil buka-bukaan. Nah, banyak orang-orang Islam yang menolak kedatangannya. Ada tokoh agama, salah satu dari ormas terbesar di Indonesia, malah komentar. Kala itu ya, komentar dia bilang, "Enggak apa nonton konser-konser Lady Gaga itu enggak apa-apa itu kan." Ya, seperti itulah kalimat-kalimatnya. Ini model Murji'ah. Ini keyakinan sesat. Ya. Maksudnya gini loh teman-teman. Ini iman. Perhatikan dulu. Iman ini terdiri dari 3. Ucapan dalam hati, diwujudkan dalam anggota badan. Kalau kita beramal, iman bertambah. Kalau kita beramal, iman bertambah. Kalau kita tidak beramal atau kita maksiat, iman berkurang. Oke? Bagi Murji'ah, kamu maksiat, imannya segini aja. Kalau kamu pun tidak melakukan ketaatan, ya imanmu tetap utuh. Karena toh amal itu juga nggak ada urusannya sama iman. Iman ini cukup yang penting yakin sama mengucap dah. Beramal itu tidak masuk dalam iman kata mereka. Ini keyakinan Murji'ah. Saya lanjutkan. Mereka mengatakan nomor 1, kata mereka dosa itu tidak berbahaya selama beriman. Padahal orang itu justru dengan berdosa malah kurang apa? Kurang apanya? Iman. Yang kedua, mereka berpendapat amal tidak termasuk iman. Jadi bagi mereka cukup yakin dan mengucap. Jadi cukup yang penting syahadat. Dan yang penting itu hati. Kok kamu udah sholat? Ya yang penting itu yakin. Nah, berarti nomor 2 itu contoh. Kasih contoh. Contoh tidak sholat. Tapi maunya bilang muslim. Nah, gitu. Maunya dibilang muslim. Kamu kok nggak sholat? Ya, apa? Kamu Islam? Iya Islam. Nah ini Murji'ah sebenarnya. Dan saya pernah ketemu langsung dengan orang kayak gitu. Saya ketemu di Jakarta, di rumahnya teman, orang yang katanya di Jawa Timur itu punya mobil. Saya nggak mau lebay juga. Mobilnya puluhan. Pokoknya dia kata teman saya, ini kaya raya. Ini pokoknya ring 1-nya RI. Pokoknya atas. Tapi masih muda. Nah, gitu. Datang waktu zuhur, saya bilang, "Mas, ayo zuhur. Ayo Mas, zuhur ya." "Iya, iya, silakan, silakan." "Loh, kok silakan?" "Ayo bareng. Daripada saya sholat sendirian, saya musafir ke Jakarta. Sampean kan dari Surabaya, musafir juga. Kita jamak qashar bareng. Silakan, silakan." Saya sholat duluan terpaksa, karena dia bilang silakan, silakan. Sudah selesai sholat, duduk sambil makan, baru saya tanya, "Boleh nggak tanya?" "Iya Ustaz." "Sampean nggak sholat ya?" "Iya." "Iya Ustaz." "Kenapa nggak sholat?" "Yang penting yakin sama Gusti Pangeran." "Pangeran siapa?" "Pangeran Allah." "Oh, Allah itu pangeran." Yang penting yakin. Apa maksudnya yang penting yakin? Ya yang penting kita ini yakin bahwa kita ini cinta kepada Allah. Terus gak sholat? Ya meskipun gak sholat. Nah ini apa namanya? Murji'ah. Jikanya kalian sesat. Karena cuman taunya iman itu yang penting ngucap
beriman, hatinya beriman, tapi nggak beramal. Gitu. Makanya orang-orang Indonesia ini senang banget dengan aliran Murji'ah karena bebas beramal. Gitu. Nomor 3, menurut mereka taat maupun maksiat imannya tetap sama. Mereka bilang iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Itu nomor 4. Dah, ini saja. Insya Allah besok kita lanjutkan nomor 7 dan seterusnya. Barakallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.